Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan bahagia selalu dalam ridho Allah, amin. Hari ini kelas 8 kita akan belajar materi berikutnya tentang lingkaran, yaitu masuk ke submateri sudut-sudut pada lingkaran, dimana di dalamnya kita akan belajar tentang sudut pusat dan sudut keliling, begitu juga dengan sudut segi empat tali busur. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang panjang busur dan luas juring. Adapun tujuan pembelajarannya kali ini yaitu yang pertama memahami pengertian sudut pusat dan sudut keliling, yang kedua menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, yang ketiga menentukan sudut-sudut yang membentuk segi empat tali busur, keempat menentukan panjang busur dan luas juring, dan yang kelima menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut-sudut pada lingkaran, panjang busur dan luas juring lingkaran. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu yang A, sudut-sudut pada lingkaran. Di dalamnya ada sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran dan dibatasi oleh dua buah jari-jari. Jadi perhatikan di sini ada lingkaran dengan titik pusat P, kemudian ada sudut QPR. Di sini sudut QPR adalah sudut pusat. Mengapa? Karena ada titik sudutnya itu di pusat lingkaran, ya. Kita lanjutkan ke sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan dibatasi oleh dua tali busur. Jadi perhatikan di sini gambarnya adalah sudut ABC adalah contoh sudut keliling. Mengapa? Di sini sudut B terletak pada lingkaran dan dibatasi oleh dua buah tali busur AB dan tali busur BC. Kita lanjutkan ke sifat-sifat sudut keliling. Nah, di sini yang pertama, semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya adalah sama. Jadi perhatikan di sini ada sudut A dan sudut B. Sudut A dan B adalah sudut keliling dan menghadap busur yang sama, yaitu busur CD. Perhatikan, sudut A menghadap busur CD, begitu juga sudut B menghadap busur CD. Karena menghadap busur yang sama, besar sudut A pasti akan sama dengan besar sudut B. Jika A 10 derajat, pasti B juga akan 10 derajat. Ngerti ya? Kita lanjut ke sifat yang kedua. Di sini sudut keliling yang menghadap diameter besarnya adalah 90 derajat atau siku-siku. Perhatikan gambar di sini bahwa sudut ABC atau sudut B di sini besarnya siku-siku atau 90 derajat. Mengapa? Karena sudut B menghadap ke diameter AC, garis tengah lingkaran, yaitu AC. Nah, besar sudut B otomatis yaitu 90 derajat. Selanjutnya ada sifat yang ketiga, sudut keliling yang saling berhadapan dan membentuk segi empat tali busur, jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi ada segi empat tali busur terbentuk dari 4 buah titik sudut yang ada pada lingkaran. Nah, titik sudut yang saling berhadapan pada segi empat tali busur ini bernilai jumlahnya 180 derajat. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa sudut A jika ditambah dengan sudut C nilainya harus 180 derajat. Begitu juga dengan sudut B, jika ditambah dengan sudut D besarnya harus 180 derajat juga. Kemudian perhatikan lagi ada sudut BOD minor atau yang kecil, perhatikan besarnya sama dengan 2 kali sudut A. Dan sudut BOD mayor besarnya adalah sama dengan 2 kali sudut C. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Pada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama berlaku bahwa sudut pusat itu besarnya adalah 2 kali sudut keliling. Oke, perhatikan gambar lingkaran ini. Di sini ada sudut pusat AOC dan sudut keliling ABC. Kedua sudut ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AC. Nah, karena dia menghadap busur yang sama, berlaku sifat bahwa sudut pusat AOC itu besarnya adalah 2 kali sudut keliling ABC. Atau sudut kelilingnya itu sama nilainya dengan setengah dari sudut pusatnya.
Dalam hal ini sudut ABC besarnya adalah setengah dari sudut AOC. Kita perhatikan contohnya biar lebih jelas ya. Suatu sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Jika sudut pusat berukuran 130 derajat, maka besar sudut keliling tersebut adalah, oke, perhatikan bagaimana penyelesaiannya. Di sini diketahui adalah sudut pusatnya yaitu 130 derajat, yang ditanya sudut keliling karena menghadap busur yang sama. Berdasarkan sifat di atas bahwa sudut kelilingnya adalah setengah dari sudut pusat, maka kita kalikan setengah dari 130 derajat menjadi 65 derajat, atau 130 derajat dibagi 2 yaitu 65 derajat. Oke, kita lanjutkan contoh nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada titik-titik A, B, C, D dengan tali busur yang sudah ditentukan di sini. Dari gambar yang ada, pertanyaannya tentukan yang A, besar sudut A. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan, sudut A adalah sudut keliling yang menghadap busur CD. Nah, ada lagi sudut pusat COD juga menghadap busur CD. Besarnya adalah 60 derajat. Kita tahu bahwa sifatnya tadi bahwa sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat, maka kita bisa langsung mengalihkan bahwa sudut A itu besarnya adalah setengah dari 60 derajat yaitu 30 derajat. Kita lanjutkan lagi yang B, tentukan besar sudut B. Perhatikan di sini sudut B. Sudut B juga menghadap busur CD. Sudut B adalah sudut keliling, maka besar sudut B juga akan sama dengan besar sudut A, yaitu 30 derajat. Kita lanjut ke C, pertanyaannya tentukan besar sudut ADC. Oke, perhatikan di sini. Sudut ADC itu adalah sudut keliling menghadap ke diameter AC. Besarnya pasti siku-siku yaitu 90 derajat. Jadi kita bisa langsung menentukan besar sudut ADC adalah 90 derajat. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada gambar segitiga tali busur. Di sini ada titik sudut ABC. Titik sudutnya merupakan sudut-sudut keliling. Kemudian ada lagi sudut A yang menghadap ke diameter BC. Pasti sudut A adalah siku-siku yaitu 90 derajat. Oke, di sini yang ditanyakan besar sudut B dan besar sudut C. Perhatikan, gunakan sifat jumlah sudut suatu segitiga adalah 180 derajat. Karena sudut A adalah siku-siku 90 derajat, pasti sudut B ditambah dengan sudut C nilainya adalah 180 derajat dikurang 90 derajat yaitu 90 derajat. Jadi kita bisa buat persamaan bahwa di sini sudut B ditambah sudut C sama dengan 90 derajat, berarti di sini kita substitusikan 3x derajat ditambah x derajat itu 90 derajat. Kita hitung menjadi 4x sama dengan 90 derajat. Selanjutnya x itu besarnya adalah 90 derajat dibagi 4 yaitu 22,5 derajat. Maka sudut B kita hitung lagi, karena besar sudut B adalah 3x, kita kalikan 3 dengan nilai x yaitu 22,5 menjadi 67,5 derajat. Dan sudut C kita dapatkan angkanya sama dengan variabel x, berarti kita bisa menentukan sudut C besarnya adalah 22,5 derajat. Oke, kita lihat di soal nomor 4. Perhatikan segi 4 PQRS di samping. Diketahui besar sudut PQR sama dengan 125 derajat dan besar sudut QRS sama dengan 78 derajat. Pertanyaannya tentukan yang A besar sudut SPQ atau sudut P, dan yang B besar sudut SP atau besar sudut S. Perhatikan dalam gambar ini adalah segi 4 tali busur. Sudut keliling-kelilingnya itu kalau berhadapan jumlahnya harus 180 derajat. Maka kalian bisa menilai bagaimana penyelesaiannya. Yang A, bahwa di sini untuk menjawab sudut
P, di sini sudut P berhadapan dengan sudut R. Jumlahnya harus 180 derajat. Berarti di sini kita buat sudut P ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Berarti sudut P besarnya adalah 180 derajat dikurang sudut R sama dengan 180 derajat dikurang 78 derajat sama dengan 102 derajat. Nah, yang B, perhatikan untuk menjawab sudut S berhadapan dengan sudut Q, berarti jumlahnya harus 180 derajat. Perhatikan menjadi sudut S ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat. Selanjutnya sudut S sama dengan 180 derajat dikurang sudut Q menjadi 180 derajat dikurang 125 derajat sama dengan 55 derajat. Ngerti ya? Kemudian yang nomor 5, perhatikan lingkaran O di samping gambarnya seperti ini. Diketahui bahwa besar sudut BAD, sudut kelilingnya yaitu nilainya X ditambah 20. Kemudian besar sudut BCD nilainya adalah 3X. Pertanyaannya tentukan sudut BOD minor dan yang B besar sudut BOD mayor. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan gambar di sini bahwa sudut A berhadapan dengan sudut C. Jumlahnya harus 180 derajat. Nah, dari sini kita substitusikan apa yang diketahui di atas bahwa sudut A besarnya adalah X ditambah 20 derajat. Kemudian sudut C menjadi ditambah dengan 3X, jumlahnya harus 180 derajat. Kita hitung bahwa 4X sama dengan 180 derajat dikurang 20 derajat sama dengan 160 derajat. Kita hitung lagi menjadi bahwa X sama dengan 160 derajat dibagi 4, kita dapatkan nilai X sama dengan 40 derajat. Maka besar sudut BAD kita substitusikan lagi bahwa nilai X-nya 40 derajat menjadi X ditambah 20 derajat sama dengan 40 derajat ditambah 20 derajat. Kita dapatkan nilai 60 derajat untuk sudut A. Nah, kita akan menjawab yang A. Di sini kita bahwa sudut BOD minor itu adalah 2 kali sudut A. Kita hitung menjadi 2 kali 60 derajat, kita dapatkan besar sudut untuk BOD minor yaitu 120 derajat. Ini adalah sudut pusat dari sudut A. Nah, untuk yang B, untuk pertanyaan BOD mayor, kita tahu bahwa sudut BOD mayor itu adalah 2 kali sudut C. Nah, di sini kita substitusikan menjadi 2 kali 120 derajat menjadi sama dengan 240 derajat. Ini adalah sudut pusat dari sudut C. Ngerti ya? Kita masuk ke poin B yaitu panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Yang pertama kalian perhatikan dulu gambar. Di sini ada sudut pusat O, kemudian ada busur A dan B. Di sini untuk mencari panjang busur AB kalian harus melihat sudut pusat yang membentuk sudut tersebut. Di sini misalkan sudut pusatnya alfa, maka bandingkan sudut pusat alfa dibagi dengan 360 derajat. Mengapa 360 derajat? Karena dihitung berdasarkan satu putaran penuh suatu lingkaran itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Kemudian setelah perbandingan sudut ini kita kalikan dengan keliling lingkaran. Ngerti ya? Kita lanjut ke bagian tengah, ada gambar. Di sini ada gambar juring AOB. Ada berwarna merah. Di sini luasnya bisa kalian tentukan dengan menghitung perbandingan sudut pusat yang membentuk juring tersebut dibandingkan dengan 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Nah, selanjutnya lagi di sini ada luas tembereng. Bagaimana menghitung luasnya? Perhatikan bahwa tembereng ini terbentuk dari luas juring AOB dikurang dengan luas segitiga AOB. Jadi di sini semakin besar sudut pusat akan semakin besar pula panjang busur dan luas juringnya. Kita lanjut ke di sini ada hubungan antara sudut pusat dan luas juring juga dengan panjang busur. Perhatikan di sini lingkarannya ada titik pusat O, kemudian ada titik-titik pada lingkaran yaitu titik A, B, C, D. Jari-jarinya berupa jari-jari
OA, OB, OC, dan OD. Kalian perhatikan lagi di sini ada sudut alfa 1 dan alfa 2. Nah, bagaimana menghitung perbandingan busurnya dan perbandingan luas juringnya? Kalian bisa melihat perbandingan sudut yang pertama dulu. Jadi di sini yang menjadi ketentuannya bahwa sudut alfa 1 dibagi dengan sudut alfa 2 itu senilai dengan luas juring AOB dibagi dengan luas juring COD, kemudian sama juga nilainya dengan perbandingan panjang busur AB dibagi dengan panjang busur CD. Di sini rasio atau perbandingan antara sudut pusat sama dengan rasio panjang busur dan rasio luas juringnya. Kita akan lihat di contoh soal yang berikut. Yang pertama, sepotong kue berbentuk lingkaran akan dibagi menjadi 8 potong berbentuk juring yang sama. Ukuran sudut pusat masing-masing potongan adalah, jadi di sini kalian perhatikan bahwa satu lingkaran penuh itu 360 derajat, kalian akan membaginya menjadi 8 potong juring yang sama. Dalam gambar dilihatkan bahwa ada satu lingkaran penuh dibagi menjadi 8 bagian juring yang sama, berarti sudutnya dibagi dengan 8. Kita dapatkan angka 360 derajat dibagi 8 menjadi 45 derajat. Jadi sudut pusat masing-masing potongan adalah 45 derajat. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan panjang busur lingkaran yang diketahui sudut pusatnya 35 derajat dan jari-jarinya 7 cm. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan, untuk menentukan panjang busurnya bandingkan sudut yang membentuknya yaitu 35 derajat per 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Selanjutnya kita sederhanakan angka yang ada yaitu menjadi 7 per 72 dikali rumus kelilingnya yaitu 2 kali pi kali R. Substitusikan nilai R-nya yaitu 7 menjadi 7 per 72 dikali 22 per 7 dikali 7 sama dengan 4,28 cm. Jadi panjang busur lingkaran yang ditanyakan untuk sudut pusat yang 35 derajat dan jari-jari 7 cm yaitu 4,28 cm. Kita lihat ke contoh yang ketiga. Luas juring lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 30 derajat adalah, kita gunakan di sini ada petunjuknya pi 22 per 7. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Luas juring yang ditanyakan berarti sudut pusatnya dibagi dengan 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Kita substitusikan sudut pusat yang ada yaitu 30 derajat per 360 derajat dikali pi R kuadrat menjadi, kita sederhanakan angkanya 1 per 12 dikali 22 per 7 dikali lagi dengan 21 kuadrat sama dengan, kita hitung menjadi 115,5 cm persegi. Selanjutnya yang keempat, diketahui suatu juring lingkaran dengan sudut pusat 180 derajat memiliki luas 157 cm persegi. Maka diameter lingkaran tersebut adalah, pertanyaannya jadi dibalik nih, yang ditanya adalah diameter. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan di sini sudut pusatnya adalah 180 derajat dibagi dengan 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Kita sederhanakan menjadi rumusnya adalah setengah dikali pi dikali R kuadrat sama dengan 157. Kemudian kita hitung menjadi pi R kuadrat sama dengan 157 kali 2 sama dengan 314. Selanjutnya R kuadrat sama dengan 314 dibagi dengan pi yaitu 3,14 menjadi sama dengan 100, dan R nilainya adalah akar dari 100 yaitu 10. Nah, karena yang ditanyakan diameter, ingat kembali rumus diameter adalah 2 kali R, maka diameter ini nilainya adalah 2 kali 10 yaitu 20 cm. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Pada gambar berikut, AC adalah diameter dan panjang busur AB besarnya adalah 10 cm. Pertanyaannya, tentukan panjang busur BC. Bagaimana penyelesaiannya? Ingat kembali perbandingan bahwa sudut pusat AOB itu jika dibandingkan dengan sudut pusat POC itu senilai dengan panjang busur AB berbanding panjang busur BC. Kita substitusikan apa yang sudah diketahui yaitu bahwa sudut AOB-nya 75 derajat berbanding sudut BOC 105 derajat sama nilainya dengan
perbandingan panjang busur AB 10 berbanding dengan kita misalkan panjang busur BC di sini adalah X. Selanjutnya menjadi kita sederhanakan 5/7 sama dengan 10/X. Selanjutnya kalikan silang seperti biasa menjadi 5X sama dengan 10 kali 7 sama dengan 70. Kita dapatkan nilai X sama dengan 70/5 sama dengan 14 cm. Jadi panjang busur BC yang ditanyakan adalah sepanjang 14 cm. Kita lanjut kembali ke contoh yang keenam. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah luas daerah yang diarsir atau berupa tembereng dengan jari-jari yaitu 21 cm. Perhatikan gambar di sini bahwa luas tembereng yang diarsir adalah daerah yang dibentuk dengan sudut pusatnya O sebesar siku-siku yaitu 90 derajat dan jari-jarinya 21 cm. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Ingat kembali luas tembereng rumusnya adalah luas juring AOB dikurang luas segitiga AOB. Di sini kita akan mencari satu-satu bagaimana langkahnya. Cari dulu luas juring AOB, yaitu rumusnya adalah bandingkan 90 derajat per 360 derajat, kita sederhanakan menjadi 1/4 dikali dengan luas lingkaran, rumusnya yaitu pi r kuadrat. Substitusikan angka r-nya 21 menjadi 1/4 dikali 22/7 dikali 21 kuadrat, kita dapatkan angka di 346,5. Selanjutnya kita akan mencari lagi luas segitiga. Ingat kembali rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Di sini kita substitusikan alas dan tingginya sama-sama dengan berupa jari-jari yaitu 21 cm. Selanjutnya kita hitung menjadi setengah dikali 21 dikali 21 lagi menjadi 220,5. Nah, setelah kita dapatkan luas juring dan luas segitiga, maka luas tembereng yang ditanyakan menjadi kurangkan luas juring dengan luas segitiga dan kita dapatkan angka di 346,5 dikurang 220,5 sama dengan 126 cm persegi. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya yaitu soal cerita. Di sini ada sebuah baling-baling mainan anak terdiri dari 4 juring yang sama dengan jari-jari 15 cm. Luas kertas yang dibutuhkan untuk membuat model baling-baling tersebut adalah bagaimana penyelesaiannya? Kita akan mencari bahwa luas satu juring itu sudut yang membentuknya 40 derajat, berarti nanti bandingkan 40 derajat per 360 derajat kali dengan luas lingkaran dengan jari-jari 15 cm. Selanjutnya kita akan kalikan 4. Mengapa? Karena ada 4 juring yang ada. Selanjutnya kita hitung sederhanakan menjadi 1/9 dikali pi r kuadrat dikali 4. Nah, substitusikan r-nya yaitu di situ 15 cm menjadi 1/9 dikali 3,14 dikali 15 kuadrat dikali lagi dengan 4, kita dapatkan angka di 314. Jadi luas kertas yang dibutuhkan adalah sebesar 314 cm persegi. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan disimak ulang untuk yang belum paham. Silakan tugas dan latihannya kerjakan seperti yang ada di layar. Selamat belajar. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.